Bab 386, dia juga mati. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Ini ronde ke-48. Wu Sentong menghitung dalam hatinya. Dia berasal dari klan Wu, klan super nomor 1 di perbatasan selatan. Mereka memiliki fondasi yang dalam, dan merupakan penguasa tertinggi dari jalan yang benar. Dan dia adalah Master Gu jalur perbudakan yang sangat terpelajar di klan Wu. Pencapaiannya dalam perbudakan tidak bisa diremehkan. Nama Wu Sentong mungkin terdengar mendominasi, tetapi sebenarnya, dia kurus kering, kulitnya kuning pucat, dan dia tampak seperti seorang sarjana yang sakit-sakitan. Sebenarnya, dia pernah memiliki bahu yang lebar dan pinggang yang ramping, dan memiliki tubuh yang sempurna. Namun dalam satu pertempuran, dia terkena racun Gu Langit Giok milik Long Qingtian. Dia pergi ke dokter ilahi Seng Shou untuk berobat. Tabib suci Seng Shou menyentuh dadanya, matanya berbinar saat dia mendesah, "Kau datang terlambat. Racun Gu telah meresap ke sumsum tulangmu. Aku bisa menyelamatkan hidup dan kultivasimu, tetapi karena racun ini sudah mengakar dalam, racun itu tidak bisa dihilangkan. Mulai sekarang, kau harus datang ke sini sesekali untuk berobat. Aku akan membantumu melakukan detoksifikasi secara berkala." Justru karena racun Gu Langit Giok, Wu Sentong menjadi semakin kurus setiap hari, akhirnya berakhir seperti ini. Aku ingin tahu, Gu Master mana yang akan menjadi lawanku selanjutnya. Wu Sentong berjalan di tengah kabut, tatapannya serius. Baru saja, dalam 3 pilihan, dia memilih jalan terdepan. Dalam warisan Raja Kuan, menuju tahap selanjutnya, lebih banyak pilihan muncul. Kebanyakan Gu Master akan memilih untuk melawan kelompok anjing demi keselamatan, dan sebenarnya, mereka hanya memilih Gu Master lain karena putus asa. Tidak peduli seberapa besar kelompok anjing itu, mereka tetaplah binatang buas. Dengan bimbingan Gu Master, bahkan jika kelompok anjing itu lemah, mereka memiliki ancaman besar. Namun, Wu Sentong mengambil jalan yang berlawanan. Setiap kali ia diberi kesempatan untuk melawan Gu Master lainnya, ia tidak akan memilih jalan yang lain. Dalam hal penguasaan jalur perbudakan, aku adalah yang terbaik di perbatasan selatan. Di Gunung Sanca ini, aku hampir menjadi yang terbaik. Hanya 2 orang yang dapat mengancamku, satu adalah Wu Gui karena ia adalah Gu Master peringkat 5 yang pernah menempuh jalur perbudakan. Namun sayangnya, jalur perbudakan menghabiskan terlalu banyak sumber daya dan ia harus mengubah jalur di tengah jalan. Yang lainnya adalah Zhang Sansan, ia adalah Gu Master perbudakan sejati, tetapi kultivasinya lebih rendah dariku. Dalam jalur perbudakan, Wu Sentong memiliki keuntungan besar. Dalam hal senioritas, Zhang Sansan adalah juniornya. Dalam warisan Raja Kuan ini, bahkan jika ia harus melawan Wu Gui secara langsung, ia tidak takut. Dengan kekuatan yang begitu besar, ia jelas harus menargetkan musuh-musuhnya dan menyingkirkan sebanyak mungkin pesaing. Pada akhirnya, ia akan ditinggalkan sendirian untuk melahap warisan Raja Kuan ini. Itulah kecemerlangan Wu Sentong. Jika aku harus menghitung, lawanku berikutnya seharusnya adalah yang ke-23. Hehe, kau sial karena telah menyemangatiku. Wu Sentong mendengus dalam hati sambil menghentikan langkahnya. Di sampingnya, anjing kelompoknya menjaganya dengan ketat. Dia melihat ke ujung kabut yang lain, dari kabut itu, sekelompok anjing hijau ungu dengan kulit yang membusuk muncul. Oh, anjing mayat. Wu Sentong tertawa kecil. Dia tahu bahwa anjing-anjing ini sangat berguna di awal pewarisan. Itu karena anjing-anjing ini dapat memakan mayat untuk memulihkan luka-luka mereka. Namun menjelang bagian-bagian selanjutnya, anjing-anjing mayat ini akan semakin lemah. Itu karena, anjing-anjing ini tidak secepat anjing simbol petir, memiliki pertahanan yang lebih rendah daripada anjing-anjing lapis baja, dan tidak sekompak anjing-anjing Akita Krisan. Hanya Master Gu jalur perbudakan setengah hati yang akan menyukai anjing mayat tak berguna ini. Jalur yang berbeda sangat berbeda, bagaimana mungkin mereka yang bukan Master Gu jalur perbudakan tahu arti sebenarnya dari jalur perbudakan tanpa pengalaman puluhan tahun. Wu Sentong memikirkan para Master Gu itu dan tertawa meremehkan. Namun, sesaat kemudian, dia mengerutkan kening ringan. Dari kabut di hadapannya, anjing mayat terus bermunculan. Jumlah ini sedikit besar, sepertinya untuk menang, aku harus membayar harga yang kecil, pikir Wu Sentong. Namun, segera, pada saat yang sama dengan anjing mayat, berbagai jenis anjing mulai muncul dalam penglihatannya. Anjing Akita Krisan, jumlahnya sedikit besar,
Sepertinya orang ini memiliki beberapa pencapaian dalam jalur perbudakan. Wu Sentong mengangguk ringan. Kombinasi anjing Akita Krisan dan anjing mayat, meskipun jumlahnya sedikit besar, formasi mereka sangat rapuh. Aku hanya perlu menggunakan beberapa raja anjing untuk menyerang ke depan nanti, dan mereka akan bubar dengan mudah. Selama aku bertindak tegas, aku akan dapat mengalahkan mereka dan meraih kemenangan. Pihak lain benar-benar memiliki anjing landak. Dari kabut, Wu Sentong melihat anjing landak muncul. Anjing-anjing ini, seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan paku, menyerang mereka akan melukai diri sendiri. Jika anjing lapis baja dengan pertahanan besar disebut tangguh, maka anjing landak ini tangguh dengan paku. Untuk melenyapkan mereka, seseorang harus siap untuk ditusuk tenggorokannya. Begitu banyak anjing landak, tampaknya orang ini beruntung, mampu mengumpulkan kelompok yang begitu besar. Mengapa aku tidak seberuntung itu? Wu Sentong mendesah, segera mengubah strategi pertempurannya. Lawan memiliki anjing-anjing landak, aku akan menggunakan anjing-anjing lapis baja sebagai garda depan, dan menyerang dari samping dengan anjing-anjing simbol petir. Begitu mereka terlibat dalam pertempuran, anjing-anjing lapis baja akan menyerbu dan mengepung dengan anjing-anjing simbol petir, meraih kemenangan dengan mudah. Namun setelah anjing-anjing landak muncul, sejumlah besar anjing simbol petir muncul dari kabut. Ekspresi Wu Sentong berubah muram. Munculnya kelompok anjing itu berarti strategi sebelumnya tidak lagi berhasil. Itu karena lawan memiliki anjing dengan kecepatan tinggi seperti anjing simbol petir, mereka dapat menyerang dari samping. Tidak kusangka mereka juga memiliki anjing simbol petir, dan begitu banyak. Semakin banyak anjing simbol petir muncul dalam penglihatannya, saat ekspresi Wu Sentong berubah menjadi jelek. Dia berpikir, pihak lain memiliki begitu banyak anjing, ini tidak dapat dijelaskan dengan keberuntungan. Jelas, pihak lain juga merupakan Master jalur perbudakan yang berpengalaman, yang sudah mampu mengancamnya. Siapa dia? Apakah Hu Gui atau Zhang Sansan? Bagaimanapun, ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Aku hanya bisa mengubah taktik pertempuranku, dan mengubahnya sesuai dengan itu. Untungnya, aku punya token. Berpikir demikian, hati Wu Sentong menjadi tenang. Dia melihat kawanan anjingnya, di sana, sekelompok anjing tergeletak di tanah, sekitar 120. Anjing-anjing itu berukuran besar, 2 kali ukuran anjing biasa, mereka memiliki cakar yang tajam dan punggung mereka lebar dan tebal, sementara hidung dan mulut mereka menyerupai singa. Ini adalah anjing tai berat. Anjing tai berat memiliki pertahanan yang setara dengan anjing-anjing lapis baja. Dalam hal persatuan, mereka sebanding dengan anjing Akita Krisan. Di warisan Raja Kuan ini, dari 100 jenis anjing, hanya beberapa yang bisa menjadi bagian dari pasukan utama. Anjing tai berat adalah salah satunya. Anjing simbol petir, anjing Akita Krisan, dan anjing baju zirah baja, anjing-anjing ini terlalu ekstrim, kelemahan mereka terlalu kentara, mereka tidak bisa diandalkan. Hanya anjing seperti anjing tai berat yang bisa diandalkan. Semakin banyak jumlahnya, semakin kuat kekuatan tempur mereka. Wu Sentong melihat anjing tai berat miliknya, merasa puas. Anjing-anjing ini berhasil dia selamatkan setelah mengalami banyak kesulitan. Dalam pertempuran biasa, dia tidak menggunakannya, dan menyimpannya sampai sekarang. Sepertinya ini akan menjadi pertempuran yang sulit, aku harus menggunakan anjing tai berat. Aku yakin saat aku menyerang, lawan pasti akan sangat terkejut. Hahaha, memikirkan hal ini, bibir Wu Sentong melengkung membentuk senyuman. Namun, sesaat kemudian, senyumannya membeku di wajahnya. Dari ujung kabut yang lain, anjing tai berat juga muncul. Pihak lain juga punya anjing tai berat. Memang mereka ahli dalam jalur perbudakan, mereka tentu paham keunggulan anjing tai berat, maka dari itu mereka memelihara beberapa ekor. Semakin banyak anjing tai yang berat muncul dari kabut, saat Wu Sentong mulai menyipitkan mata, alisnya berkerut. Begitu banyak? Mengapa mereka memiliki begitu banyak anjing tai yang berat? Dia selalu menganggap anjing tai yang berat sebagai kartu trufnya, melihat lawannya memilikinya memberikan banyak tekanan mental pada Wu Sentong. Tiba-tiba, pupil mata Wu Sentong menyusut saat dia menatap kabut. Dia melihat Raja Anjing yang mendominasi. Raja Anjing Tai yang berat. Mereka benar-benar memiliki Raja Anjing Tai yang berat. Wu Sentong melihat ini dan hatinya hancur. Dengan Raja Anjing, kekuatan pertempuran kelompok anjing akan melonjak beberapa kali lipat. Yang lebih penting,
Wu Sentong tidak memiliki Raja Anjing Tai yang berat untuk dilawan, kartu trufnya akan ditekan oleh Raja Anjing lawannya dan memiliki kekuatan bertarung yang lebih sedikit dari biasanya. Dalam waktu singkat, kartu trufnya tidak ada lagi. Pertempuran yang sulit, ini akan menjadi pertempuran yang sangat sulit. Siapa itu? Wu Gui atau Zhang Sansan? Pasti salah satu dari mereka. Kemungkinan besar itu adalah Wu Gui. Wu Sentong telah kehilangan kepercayaan dirinya terhadap pertempuran ini. Pasukan lawan lebih besar dari pasukanku, aku kemungkinan akan kalah dalam pertempuran ini. Bahkan jika aku memenangkan ini, itu akan menjadi kemenangan yang sulit dan aku akan menghadapi kerugian besar, tidak dapat melanjutkannya lagi. Wu Sentong sudah merasa menyesal. Namun dengan sangat cepat, dia merasa lebih dari sekadar penyesalan. Rongga matanya semakin membesar, saat mulutnya terbuka tanpa sadar. Bola matanya melotot keluar dari rongganya, seperti kepalanya terbentur di bagian belakang. Ekspresinya berubah dari curiga menjadi kaget, dari kaget menjadi takut. Dari kabut, tidak hanya sejumlah besar anjing tai berat muncul, bahkan anjing hua hijau, anjing lagu asap, anjing heng ringan, dan anjing heng bintang muncul. Anjing hua hijau, tubuh yang ditutupi sisik hijau, memiliki watak yang luar biasa. Anjing lagu asap, mengeluarkan asap dari hidung dan mulutnya, sangat memberontak. Anjing light heng, tubuhnya berbulu putih, cerah dan lembut. Anjing star heng, panjang dan ramping, menonjol dari kerumunan. Bagaimana ini mungkin? Wu Sentong berteriak, Green Hua, Smoke Song, Light Heng dan Star Heng semuanya memiliki spesialisasi yang berbeda. Mereka berada di level yang sama, dikenal sebagai 5 anjing gunung besar, secara kolektif, mampu membentuk formasi besar. Bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak anjing? Yang paling sulit dipercaya bagi Wu Sentong adalah bahwa pihak lain tidak hanya memiliki 5 anjing gunung besar dalam jumlah besar, mereka juga memiliki raja anjing masing-masing. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak raja anjing? Tidak dapat dipercaya. Apakah ini ilusi? Di dalam kabut, anjing-anjing masih keluar satu demi satu, menyebabkan dampak mental yang besar pada Wu Sentong. Dibandingkan dengannya, pihak lain seperti raksasa yang sedang melawan bayi. Mereka bahkan bisa dibandingkan. Wu Sentong tidak memiliki niat bertarung lagi. Dia tidak punya cara untuk memenangkan pertempuran ini. Pihak lain hanya perlu melambaikan tangan dan kelompok anjing akan mengalahkannya. Terlepas dari keterampilan manipulasinya, tidak ada perbedaan. Perbedaan kekuatan militer tidak dapat diimbangi dengan keterampilan teknis. Siapa itu? Apakah seorang Gu Master jalur perbudakan tingkat 5 datang ke Gunung Sanca? Tidak mungkin. Bahkan jika itu adalah Gu Master jalur perbudakan tingkat 5, bagaimana mereka bisa memiliki pasukan yang begitu besar? Aku harus melihat siapa pihak lain itu. Wu Sentong meraih tokennya sambil menatap kabut. Dari kabut, sebuah persona muncul. Akhirnya mengungkapkan identitasmu yang sebenarnya. Keringat Wu Sentong menetes di dahinya saat dia menelan ludah. Swoosh! Pada saat ini, ada suara pelan dan Fang Yuan muncul di belakangnya. Siapa? Wu Sentong merasakan sesuatu dan sebelum dia berbalik, Fang Yuan meletakkan telapak tangannya di kepalanya, meremas. Splat, kepalanya meletus seperti balon. Dia juga mati. Dari balik kabut, Bai Ningbing melangkah keluar dengan santai. Berapa ronde lagi? Dia menatap Fang Yuan sambil menguap, seolah-olah dia belum bangun dari tempat tidur bab 387, Gu Perbudakan tingkat 5. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Yang lain harus memeras otak dan membuat rencana yang tak terhitung jumlahnya untuk maju melalui babak-babak. Orang-orang seperti Wu Sentong dan Wu Gui juga harus merencanakan dan memilih opsi mereka dengan cermat. Namun dengan bantuan roh tanah, Bai Ningbing harus terus maju. Wu Sentong yang menyedihkan, seorang Gu Master tahap puncak tingkat 4 yang agung, bahkan tidak dapat melihat kemunculan Bai Ningbing di akhir. Mengenai kemunculan Fang Yuan, Bai Ningbing sama sekali tidak terkejut karena roh tanah telah mengingatkannya. Faktanya, ini adalah kerja sama keduanya. Fang Yuan membutuhkan celah Wu Sentong sementara Bai Ningbing membutuhkan cacing Gu jalur perbudakan Wu Sentong dan kelompok anjing yang telah dikumpulkannya. Dengan kematian Wu Sentong, kelompok binatang buas anjingnya yang besar secara alami dimasukkan ke dalam pasukan Bai Ningbing, meningkatkan pasukan anjingnya yang sangat besar hingga 10%. Melihat kelompok anjing yang besar itu, Fang Yuan mengangguk dengan gembira, pasukan anjing buasmu telah menjadi formasi awal.
Dalam warisan Raja Kuan ini, dengan kelompok ini, kamu sudah dapat melaju ke babak final tanpa masalah. Ingat, pada beberapa babak terakhir, ada sekelompok besar anjing mastif singa. Semua anjing mastif singa ini adalah binatang bermutasi dan memiliki kecakapan bertarung yang jauh lebih hebat daripada 5 anjing gunung besar. Mereka adalah kartu truf Raja Kuan. Selain mereka, ada 2 kaisar anjing, binatang bermutasi kuno yang lebih kuat daripada binatang bermutasi biasa. Dulu, mereka adalah tangan kiri dan kanan Raja Kuan, masing-masing dari mereka dapat menandingi Master Gu peringkat 5, kamu harus menaklukkan mereka. Bai Ningbing mengangguk dan pergi, terus menyerang melalui babak-babak. Kamu memang seseorang yang datang dari masa depan, menggunakan Spring Autumn Cicada untuk kembali ke masa lalu. Kamu tahu tentang warisan 3 raja luar dalam. Roh daratan itu mengirimkan suaranya, dan memuji, aku perlu mengingatkanmu, bagian esensi abadi hampir habis dan hanya cukup bagimu untuk membunuh 2 orang lagi. Siapa yang akan kau bunuh selanjutnya? Fang Yuan mengangguk dan berkata tanpa ragu, Zhang Sansan. Gu plasenta binatang sudah memiliki 89% bakat dan bersinar seperti permata. Dibandingkan dengan bentuknya yang kasar dan berlumpur sebelumnya, perbedaannya seperti siang dan malam. Membunuh 2 Master Gu peringkat 4 lagi sudah cukup untuk mencapai 90% bakat. Bakat bukaan kedua tidak boleh lebih tinggi dari bukaan pertama Master Gu. Bukaan pertama Fang Yuan adalah nilai A 90%. Dengan demikian, batas Gu bukaan kedua saat ini juga nilai A 90%. Bahkan jika dia menaikkannya menjadi 99%, saat digunakan, Fang Yuan hanya akan memiliki 90%, 9% bakat yang tersisa akan terbuang sia-sia. Tentu saja, jika Fang Yuan dapat meningkatkan bakat bukaan pertamanya di masa mendatang, bukaan kedua juga akan berpotensi meningkat. Zhang Sansan hanyalah seorang Gu Master tingkat atas peringkat 4, satu tingkat lebih rendah dari Gu Master seperti Yi Huo dan Kong Ritian. Namun dalam pandangan Fang Yuan, dialah musuh yang memiliki ancaman paling besar. Itu karena dia adalah Gu Master jalur perbudakan yang kedua setelah Wu Shentong dan Wu Gui. Fang Yuan punya rencana, Bai Ningbing pada akhirnya bukanlah seorang Gu Master jalur perbudakan dan merupakan seorang pemula dalam memimpin kelompok anjing. Nanti, dia pasti akan bingung ketika memimpin begitu banyak binatang anjing, akan luar biasa jika dia tidak membuat kesalahan. Untungnya, aku tidak membutuhkannya untuk memimpin dan mengendalikan binatang anjing, dan hanya membutuhkannya untuk membentuk formasi pertempuran besar untuk melindungi aula utama dan menunggu dengan tenang. Seperti ini, itu akan sangat menutupi kekurangannya dalam kemampuan memimpin. Namun, formasi pertempuran seperti itu akan sangat kaku dan jika dia bertemu dengan ahli jalur perbudakan yang ahli, situasinya akan berubah menjadi kacau. Misalnya, Wu Shentong dan Wu Gui hanya perlu memerintahkan sekelompok kecil anjing untuk melakukan beberapa serangan dan menyelidiki situasi sebenarnya. Mereka kemudian dapat mengirim pasukan untuk memancing binatang buas anjing berulang kali dan menyebabkan kekacauan dalam formasi pertempuran, menciptakan lubang di pertahanan. Fang Yuan perlu memusatkan semua perhatiannya pada tahap penting penyempurnaan Gu. Roh tanah juga akan menjadi sangat lemah dan semua pertahanan akan berada di kelompok anjing. Jadi Fang Yuan secara alami ingin melenyapkan Master Gu jalur perbudakan yang memiliki ancaman paling besar. Setelah beberapa saat, Fang Yuan membunuh Zhang Sansan dengan sangat lancar. Bahkan Wu Gui, Wu Shentong dan yang lainnya dibunuh oleh Fang Yuan, Zhang Sansan secara alami tidak dapat lolos dari cakarnya. Namun kematiannya memberi Fang Yuan kejutan yang tak terduga. Dari celah Zhang Sansan, Fang Yuan benar-benar memperoleh Gu perbudakan peringkat 5. Gu perbudakan tersedia dari peringkat 1 hingga peringkat 5. Begitu Gu ini ditanamkan pada seseorang, ia dapat mengendalikan Master Gu itu. Gu perbudakan tingkat 5 dapat digunakan untuk mengendalikan Master Gu tingkat 5 dan karenanya sangat berharga dan sangat langka. Dahulu kala di Gunung King Mao, pemimpin klan generasi keempat klan Gu Yue bertempur hebat dengan Biksu Anggur Bunga. Setelah kalah dalam pertempuran itu, ia meminta maaf dan berkata bahwa ia bersedia diperbudak oleh Gu perbudakan dan berada di bawah kendali Biksu Anggur Bunga. Pada akhirnya, Biksu Anggur Bunga tertipu oleh kata-kata ini dan selama kecerobohannya, ia diserang balik oleh pemimpin klan generasi keempat, dan meninggal dengan menyesal di Gunung King Mao. Gu Master yang terkenal tidak boleh diremehkan. Zhang Sansan ini adalah Gu Master jalur perbudakan,
tidak aneh baginya memiliki Gu perbudakan. Alasan dia tidak menggunakannya adalah untuk menunggu kesempatan yang baik dan mendapatkan ahli peringkat 5. Lagi pula, jika Gu perbudakan peringkat 5 digunakan pada Gu Master peringkat 4, itu akan menjadi kerugian besar. Fang Yuan berpikir sejenak dan menebak pikiran Zhang Sansan. Dia melihat Gu plasenta binatang, bakatnya sudah mendekati 90%, dia hanya perlu membunuh satu lagi. Porsi esensi abadi telah habis, jadi Fang Yuan hanya bisa membunuh satu lagi. Dengan Gu perbudakan ini, aku bisa mengendalikan satu orang. Jika aku tahu Zhang Sansan memiliki Gu ini, aku akan membunuhnya terlebih dahulu dan menggunakan Gu perbudakan untuk menaklukkan Gu Master peringkat 5. Fang Yuan merasa sedikit menyesal. Jika dia menggunakan Gu ini untuk menaklukkan Tai Mu Bai, itu akan sangat menguntungkan bagi penyempurnaan Gu-nya. Bahkan jika dia tidak mendapatkan Tai Mu Bai, Wu Gui, Kumo, Wu Lan San atau Chou Jiu juga merupakan pilihan yang sangat bagus. Namun sekarang, mereka semua telah mati, Fang Yuan paling banter hanya bisa menaklukkan Master Gu peringkat 4, tetapi menggunakan Gu perbudakan peringkat 5 pada Master Gu peringkat 4 setara dengan menggunakan golok sapi untuk membunuh ayam, benar-benar membuang-buang nilainya. Namun, meskipun Gu perbudakan peringkat 5 sangat berharga dan akan membuang-buang nilainya, Fang Yuan masih akan menggunakannya. Dia akan menghadapi risiko yang sangat besar saat memurnikan Gu bukaan kedua, dan tidak diragukan lagi akan jauh lebih aman dengan Master Gu peringkat 4 kedua di sampingnya. Tetapi ada begitu banyak Master Gu peringkat 4 di tanah yang diberkati, siapa yang harus dia taklukkan? Yi Huo, Kong Ritian, Long Qingtian, Yi Chong bersama dengan Li Feile, Tao Zi, Feng Tianyu, Yan Jun, Li Xian, Hu Mei'er, 4 orang lama klan Tai, Tai Ruonan dan yang lainnya, beberapa orang kuat, beberapa licik, beberapa jahat, beberapa pemberani, beberapa ahli dalam serangan jarak jauh, beberapa memiliki kemampuan bergerak yang luar biasa, beberapa unggul dalam penyembuhan, beberapa memiliki kekayaan besar, beberapa memiliki koneksi besar. Setiap pilihan memiliki konsekuensinya. Pikiran Fang Yuan bergemuruh seperti kilat dan setelah berpikir cukup lama, dia memutuskan untuk memilih. Dialah yang harus dipilih. Roh tanah, bawa aku. Fang Yuan memutuskan dan berkata tanpa ragu-ragu. Setelah sekitar 3 menit, Feng Tianyu berlutut di depan Fang Yuan dan dengan sepenuh hati berkata, bawahan ini Feng Tianyu memberi hormat kepada Tuan. Feng Tianyu, kau bisa memurnikan Gu tingkat 5 saat kau berada di tingkat 3. Meskipun Gu tingkat 5 mati setelah setengah hari, kau langsung mendapatkan reputasi dari ini. Sekarang, semuanya telah berubah, klanmu menyusut dan menghadapi kepunahan, kau bukan lagi pemimpin klan muda yang dulu memiliki prospek tak terbatas. Fang Yuan menatap Feng Tianyu yang berlutut dan berkata dengan acuh tak acuh. Feng Tianyu mengangkat kepalanya, dengan Tuan sebagai tuanku, adalah kehormatan dan keberuntungan bawahan ini. Baguslah kau memahami hal ini. Selanjutnya, teruslah menyerang melalui ronde-ronde sesuai dengan instruksiku. Warisan Raja Xin memiliki Gu 100 pertempuran yang tak terkalahkan, bawalah padaku. Fang Yuan memberi instruksi, ya, bawahan ini akan menghabiskan seluruh kekuatannya untuk melakukan tugas ini demi Tuan. Feng Tianyu segera menjawab, di bawah kendali Gu perbudakan, ia telah menjadi budak Fang Yuan yang setia dan berbakti. Fang Yuan merasa tenang dengan Feng Tianyu. Dia bukan hanya seorang guru besar yang terkenal dan berbakat dari jalur pemurnian di perbatasan selatan, dia adalah penerima manfaat terbesar dari warisan Raja Xin di kehidupan sebelumnya. Dalam ingatan Fang Yuan, dialah yang memperoleh Gu 100 pertempuran yang tak terkalahkan. Sekarang setelah kelahiran kembali, Fang Yuan tidak hanya akan memperoleh Gu 100 pertempuran yang tak terkalahkan, tetapi juga menjadikan pemilik aslinya sebagai bawahannya. Feng Tianyu akan dibimbing oleh roh tanah, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos warisan Raja Xin. Dengan ini, aku telah memperoleh 2 dari 3 warisan raja. Namun, ini juga bukan alasan utama Fang Yuan. Alasan mengapa dia memilih Feng Tianyu adalah karena bakat bawaannya di jalur pemurnian. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Fang Yuan memurnikan Gu bukaan kedua. Dengan guru besar jalur pemurnian di sampingnya, itu pasti akan sangat membantu dalam memurnikan Gu. Setelah menerima Feng Tianyu, Fang Yuan mulai mempertimbangkan target terakhirnya untuk dibunuh.
Membunuh siapa? Pikiran pertama Fang Yuan bukanlah Yi Huo yang terkuat dan juga bukan Hu Mei'er dan Tao Zi yang berpengaruh, melainkan Tai Ruonan. Seperti Tai Mubai, Fang Yuan juga sangat memikirkan prospek masa depan Tai Ruonan. Seorang jenius yang telah diasah melalui cobaan, jika dia dibiarkan tumbuh, dia pasti akan menjadi ancaman besar. Dia lebih menakutkan daripada Yi Huo dan yang lainnya. Namun, masalahnya sekarang adalah, ancaman yang dibawa Tai Ruonan ke Fang Yuan jauh lebih rendah daripada Gu Master seperti Yi Huo, Kong Ritian dan yang lainnya. Untuk penyempurnaan Gu Aperture kedua, jika Fang Yuan membunuh Yi Huo, itu pasti akan lebih membantu daripada membunuh Tai Ruonan. Membunuh Yi Huo hanya untuk aman, atau membasmi Tai Ruonan dengan mempertimbangkan masa depan. Pikiran Fang Yuan tiba-tiba terganggu oleh roh tanah, tidak bagus, sesuatu terjadi. Apa? Fang Yuan terkejut, nada suara roh tanah menyembunyikan sedikit kepanikan. Seorang Master Gu tingkat 4 telah menemukan area lemah di tanah yang diberkati. Area itu telah rusak parah karena bencana bumi, kekuatan surgawi di area itu adalah yang terlemah dan para Master Gu dapat menggunakan satu Gu di sana. Sekarang, dia menggunakan Gu tingkat 5 untuk menyebarkan racun ke seluruh tempat. Dia akan membuka jalan ke dunia luar dalam waktu sekitar 8 menit dengan kecepatan ini, dan membuat lubang di tanah yang diberkati. Fang Yuan segera merasakan keseriusan masalah tersebut. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang abadi Gu tingkat 6 dan pernah memiliki tanah yang diberkati, tentu saja mengetahui pentingnya hal ini. Jika ada lubang di tanah yang diberkati dan terhubung dengan dunia luar, pengeluaran esensi abadi akan berlipat ganda. Jika tidak dihentikan dan diperbaiki tepat waktu, lubang itu akan semakin membesar, akhirnya menarik angin asimilasi. Begitu angin asimilasi bertiup, tanah yang diberkati itu akan hancur. Aku telah memisahkan dan memotong sebagian besar area berlubang di tanah yang diberkati itu. Namun, ada 3 tempat yang berada di area krusial dan tidak dapat dipotong. Sungguh beruntung orang ini bisa menabrak salah satu area dan bahkan menyadari adanya lubang itu. Untuk situasi yang sebenarnya, lihatlah. Roh tanah itu menghela napas. Sebuah pemandangan muncul di depan Fang Yuan. Di pemandangan itu, ada seorang Master Gu yang mengenakan jubah biru tua, dia kurus dan tatapannya suram. Itu tidak lain adalah Long Qingtian. Saat ini, dia sedang mengaktifkan satu-satunya Gu racun peringkat 5 miliknya, Langit Giok. Di mana-mana di sekitarnya, tanah dan langit semuanya dipenuhi dengan lapisan cahaya hijau pucat. Dialah yang pernah mewarnai langit menjadi hijau giok. Gu Langit Giok adalah kartu truf utama Long Qingtian, Gu dari zaman dahulu kala dan sekarang sudah punah. Long Qingtian telah menggunakan Gu ini untuk menjelajahi perbatasan selatan dan mendapatkan reputasi mengerikan karena meracuni banyak orang. Sekarang, dia meracuni bagian tanah yang diberkahi ini. Bab 388, Langit Giok Qingtian, Dewa Hu Jin Huang. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Berpikir bahwa keberuntunganku begitu baik, aku tidak sengaja menemukan zona lemah ini. Tatapan Long Qingtian bersinar saat dia menunjukkan ekspresi gembira. Bagaimanapun, meskipun warisan 3 raja memiliki 100 ronde, masing-masing memiliki banyak pilihan, seperti cabang-cabang pohon raksasa. Dia tiba di tempat ini lebih jarang daripada 1 dari 10.000, keberuntungannya sudah maksimal. Kekuatan surgawi yang membatasi tempat ini sangat lemah, aku sebenarnya bisa menggunakan 1 Gu. Haha. Aku akan menggunakan Gu Langit Giok dan meracuni tanah yang diberkati ini. Dengan begitu, aku akan dapat berkomunikasi dengan dunia utama dan membentuk koneksi. Setelah jalan dibuat, aku akan dapat menggunakan cacing Gu di sini sesuka hati. Aku tidak harus mematuhi aturan 3 raja. Setelah itu, aku akan menggunakan tempat ini sebagai markasku dan memperluas pengaruhku, dan mendapatkan semua hadiah. Hehehe, siapa dia? Long Qingtian merasakan sesuatu dan berbalik, melihat 1 orang di kejauhan. Raja binatang kecil Fang Zheng. Long Qingtian menyipitkan mata, merasa aneh bahwa Fang Yuan ada di sini. Fang Yuan tidak menjawab, dia melambaikan tangannya dan sebuah paku tulang terbang keluar. Long Qingtian mendengus, mengaktifkan Gu pertahanannya. Di sekelilingnya adalah racun Gu Langit Giok hijau giok, yang telah menyerang area yang luas. Fang Yuan tidak memiliki metode detoksifikasi dan tidak berani menyentuh racun Gu, sehingga dia hanya bisa terlibat dalam pertempuran jarak jauh. Pada saat ini, Fang Yuan hanya memiliki hantu binatang bermutasi yang tersisa,
tetapi dia tidak memiliki Gu tingkat 4 yang dapat mengerahkan seluruh tenaganya, sehingga dia tidak dapat memanggil mereka seperti yang dia inginkan. Namun, dia telah membunuh begitu banyak ahli Gu Master, dan memperoleh banyak cacing Gu yang berbeda yang dapat digunakan untuk serangan jarak jauh. Dalam beberapa ronde pertempuran, Long Qingtian dikalahkan oleh Fang Yuan. Long Qingtian hanya dapat menggunakan satu Gu pada waktu tertentu. Fang Yuan dapat menggunakan sejumlah Gu dengan bantuan roh tanah. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Meskipun menang, ekspresi Fang Yuan jelek. Mayat Long Qingtian berwarna hijau giok pucat, sudah diracuni oleh racun Gu Langit Giok. Ahli iblis ini, sebelum kematiannya, tersenyum pada Fang Yuan dengan muram, sebelum mengaktifkan Gu Langit Giok dan bunuh diri dengan racun. Fang Yuan tidak membunuh Long Qingtian, dia tahu dia tidak punya harapan untuk bertahan hidup dan bunuh diri. Seperti yang diharapkan dari kepala iblis. Fang Yuan menghela napas dalam-dalam. Gu Langit Giok mengandung racun khusus dari era dahulu kala, itu sudah punah. Di perbatasan selatan saat ini, hanya 4 dokter hebat yang bisa membersihkannya. Jika Fang Yuan ingin melahap lubangnya, dia harus bersentuhan dengan racun. Jika dia diracuni, dalam waktu kurang dari 2 jam, seluruh tubuhnya akan memudar menjadi cahaya hijau. Sangat sedikit Master Gu yang bisa bertahan hidup setelah terkena racun Gu Langit Giok. Wu Shentong dari klan Wu sangat beruntung. Bahkan jika Fang Yuan mengambil risiko diracuni, dia mungkin tidak mendapatkan Gu apapun. Dengan kekuatan surgawi yang lemah di sini, Long Qingtian dapat dengan mudah meledakkan cacing Gu-nya satu persatu. Manfaatnya tidak sebanding dengan risikonya. Fang Yuan tidak akan melakukannya. Tetapi karena ini, bagian terakhir dari esensi abadiku telah dihabiskan untuk Long Qingtian. Bakat Gu Plasenta kekuatan binatang hanya dapat mencapai 89%. Fang Yuan merasa sangat kasihan, setelah bekerja keras, dia tidak mencapai 90% yang diinginkannya. Lagi pula, aku terlalu lemah. Eksekusi rencana semacam ini hanya bisa dilakukan dengan keberuntungan. Situasi tak terduga yang disebabkan Long Qingtian ini membuatnya lengah. Fang Yuan adalah manusia, bukan dewa, dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Meskipun dia memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya, dan dapat mengingat dengan jelas detailnya, untuk detail yang begitu kecil, jika tidak ada yang menyebutkannya, siapa yang akan tahu. Selain itu, setelah kelahirannya kembali, dia mengubah banyak kejadian. Apakah insiden Long Qingtian ini terjadi di kehidupan sebelumnya tidak diketahui. Lupakan tentang Gu Plasenta kekuatan binatang, yang lebih buruk adalah tanah itu telah terinfeksi oleh racun Gu Langit Giok, racun itu akhirnya akan meledak. Saat itu, tanah ini akan membusuk, dan berubah menjadi cahaya hijau biru, menciptakan lubang besar. Fang Yuan melihat area ini, saat warna hijau semakin gelap dan menyebar lebih jauh. Celah seperti itu akan mempercepat kehancuran tanah yang diberkati. Itu juga berarti bahwa roh tanah akan semakin lemah. Jika itu adalah tanah yang diberkati yang lebih muda, selama esensi abadi cukup, bahkan jika racunnya tidak dapat disembuhkan, itu akan dapat memotong area yang busuk ini dan memperbaiki lubang. Tetapi tanah yang diberkati ini sudah terlalu tua, dan kekurangan esensi abadi. Membentuk lubang di sini sekarang seperti sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Waktuku tinggal sedikit untuk menyempurnakan Gu, aku harus bergegas. Pada titik ini, pembantaian kejam Fang Yuan telah berakhir. Dia kembali ke aula, dan melawan waktu, menyempurnakan Gu-nya. Seiring berlalunya hari, tekanan Spring Autumn Cicada meningkat. Fang Yuan hanya tidur 1 jam sehari, memaksakan diri hingga batas maksimal. Saat dia bekerja keras seperti nyawanya dipertaruhkan, selain beberapa kegagalan yang tak terelakkan, prosesnya berlangsung cepat. Bahkan roh tanah pun memujinya. Sementara Fang Yuan semakin dekat dengan kesuksesan, adik laki-lakinya sangat bersemangat. Benua Tengah, Gunung Tianti. Di tengah-tengah tanah suci Hu Immortal, di Gunung Danghun, Fang Zheng mendaki dengan susah payah, melampaui orang demi orang. Selama periode ini, ia menjadi pusat perhatian, menarik perhatian banyak orang. Itu dia, Fang Zheng dari Sekte Bangau Abadi. Ia melampaui orang lain lagi. Seseorang merasa cemburu dan iri. Fang Zheng, melihat siluet Fang Zheng yang sedang naik, peri Bisia memiliki tatapan yang rumit. Ada yang aneh dengan pemuda ini. Pada tingkat ini, ia mungkin menjadi orang pertama yang mencapai puncak.
Wei Wuxiang yang memiliki beberapa rivalitas dengan Fang Zheng harus mengakui bahwa Fang Zheng memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Fang Zheng menggunakan kedua tangan dan kakinya, memanjat dengan susah payah. Ia bernapas dengan tidak teratur, dengan bantuan Dewa Bangau Langit, ia melampaui 10 elit sekte satu persatu. Akhirnya, hanya ada 3 orang di atasnya. Xiao Qixing, Ying Shengji, Feng Jinhuang. Pemuda ini akhirnya berada di depan, aku tidak menggunakan Gu dengan caraku sendiri dengan sia-sia. He Feng yang memperhatikan dengan seksama, setelah melihat ini, dia menghela napas lega. Tanpa kecelakaan apapun, pemenangnya adalah salah satu dari keempat orang ini. Seorang Dewa Gu berkata dalam hati, kecepatan Sekte Bangau Abadi memang cepat, tapi hehe, masih belum pasti siapa yang menang sampai detik terakhir. Memang, Sekte Bangau Abadi sekarang hanya berada di urutan keempat, dan memiliki perbedaan yang sangat besar dengan 3 orang pertama. Sekarang, itu tergantung pada apakah dia dapat melampaui mereka dalam waktu yang terbatas di depan. Para Dewa Gu berbincang, seluruh kompetisi warisan telah mencapai tahap akhir. Di aula besar, segumpal cahaya warna-warni seukuran tangki air melayang di udara saat berputar. Fang Yuan mengendalikannya saat matanya merah, bergumam, ambil 90 gram orpimen willow. Seketika, sebuah patung relief menjauh dari lantai, dan berubah menjadi massa padat, itu adalah orpimen willow. Ini adalah material dari zaman kuno, jarang terlihat di dunia saat ini. Material ini diambil oleh roh daratan, mengukir 90 gram dan menaruhnya ke dalam cahaya berwarna pelangi. Fang Yuan berkonsentrasi, tidak ceroboh, saat cahaya berubah menjadi kuning, dia berkata, ambil 30 gu bola salju. 30 gu bola salju terbang ke dalam cahaya kuning, gumpalan cahaya yang seukuran tangki air itu masih berwarna kuning, tetapi volumenya menyusut. Akhirnya, ia berubah menjadi batu kuning tanah kecil yang tidak mencolok. Fang Yuan dengan hati-hati memegang batu ini, menghirupnya dalam-dalam. Untuk menyempurnakan gu ini, dia menghabiskan 2 hari dan 1 malam, akhirnya selesai. Dia sangat lelah, berbaring dan langsung tertidur, ingin tidur selama seminggu penuh terus-menerus. Namun setelah 1 jam, ia dibangunkan oleh roh daratan. Batu ini tidak akan bertahan lama, setelah 15 menit, batu itu akan menguap. Saat itu, kerja keras Fang Yuan akan sia-sia, dan ia harus memulai lagi. Memurnikan Gu itu sulit, itu harus menjadi master Gu jalur kekuatan yang menguasai jalur pemurnian. Bahkan aku, yang memiliki ingatan dan fondasi, merasa kesulitan, dan hampir gagal berkali-kali sebelumnya, itu benar-benar menguras tenaga. Tidak heran tidak ada yang berhasil memurnikan Gu bukaan kedua di kehidupanku sebelumnya. Fang Yuan mendesah sambil menepuk pipinya, membangunkan dirinya sendiri. Setelah beristirahat selama 1 jam, ia merasa jauh lebih baik, tetapi kepalanya masih berat. Ia telah menggunakan terlalu banyak energi mental, dan ia terkuras secara mental. Gu bukaan kedua adalah Gu peringkat 6, memurnikan Gu abadi bukanlah tugas yang mudah. Fang Yuan tidak perlu melihat cermin untuk mengetahui bahwa ia benar-benar tampak pucat dengan kantung mata yang dalam, memiliki rambut yang acak-acakan dan ekspresi yang sangat lelah. Roh daratan, berapa banyak esensi abadi yang tersisa? Tanyanya. 5 bagian tersisa. Jawab roh daratan, kelemahan bisa dirasakan dari suaranya. 18 hari telah berlalu sejak Long King Tian terbunuh. Tingkat melemahnya tanah yang diberkati mengejutkan Fang Yuan secara diam-diam. Untuk mempertahankan warisan 3 raja, esensi abadi dikeluarkan secara besar-besaran. Fenomena seperti itu telah menyebabkan dunia luar menjadi liar. Pada periode ini, semakin banyak guru-guru datang untuk menjelajahi tanah yang diberkati, beberapa di antaranya adalah ahli yang mapan. Hanya 5 bagian esensi abadi yang tersisa, tetapi penyempurnaan Gu baru selesai 2/3. Roh daratan, hari dan bulan apa sekarang? Fang Yuan bertanya dengan ekspresi muram. Menurut kalendermu, hari ini adalah tanggal 19 Oktober. Tanggal 19 Oktober, menurut perhitunganku, penyempurnaan Gu bukaan kedua akan mencapai langkah terakhir dalam 5 hari. 24 Oktober, dalam sejarah, bukankah ini hari di mana Feng Jinhuang memperoleh kemenangan dan mewarisi tanah yang diberkati Hu Immortal? Fang Yuan memikirkan Feng Jinhuang. Gadis ini memiliki bakat yang luar biasa dan latar belakang yang kuat, setelah mewarisi tanah suci Hu Immortal, dia meroket dengan cepat. Di masa depan,
dia berkultivasi ke alam Gu Immortal menggunakan ini, dan menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia, bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia melarikan diri dari perbatasan selatan dan tiba di benua tengah, menjadi Gu Immortal dan setelah menciptakan Sekte Iblis Bloodwing, wanita ini adalah musuh bebuyutannya. Mereka telah bertempur setidaknya beberapa ratus kali, dan akhirnya, Fang Yuan bersekutu dengan banyak Gu Immortal jalur iblis dan menyerang tanah suci Gu Immortal bersama-sama, membayar harga yang menyakitkan untuk membunuhnya. Pengaruhku sekarang seharusnya belum mencapai benua tengah. Feng Jinhuang memperoleh tanah berkah Gu Immortal, manfaatnya sebesar surga. Bahkan bubukaan kedua tidak dapat dibandingkan dengannya. Fang Yuan mendesah, musuh di kehidupan sebelumnya hendak terbang ke surga, tetapi dia terlalu jauh dan tidak dapat menghentikannya. Fang Yuan tidak tahu bahwa saudaranya masih hidup, dan terlibat dalam persaingan sengit dengan Feng Jinhuang dan yang lainnya. Pengaruh kelahirannya kembali, telah memengaruhi 10 sekte di benua tengah bab 389, hanya tinggal satu langkah lagi. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Tanggal 20 Oktober, di aula utama, sinar merah samar mulai menghilang dan menyinari sekeliling. Pahatan relief pada ubin perunggu telah menghilang lebih dari setengahnya. Wajah Fang Yuan pucat dan dia tampak kuyu, matanya merah saat tatapannya terpaku pada setiap perubahan dalam gumpalan cahaya. Semuanya sunyi. Tanggal 21 Oktober. Roh tanah membawa berita buruk, seorang ahli peringkat 5 telah memasuki tanah yang diberkati. Fang Yuan melihat gambar itu dan segera mengenali orang ini, jadi itu Xiao Mang dari klan Xiao. Dia adalah ahli jalur cahaya dan memiliki Gu Cahaya Ekstrim peringkat 5. Dalam kehidupanku sebelumnya, dia muncul di Gunung Sanca, dia datang. Roh tanah tersentak, Gu Cahaya Ekstrim. Kalau begitu, itu berarti Xiao Mang ini dapat memanggil cahaya kemuliaan dari era yang tak terlupakan. Musuh ini adalah ancaman besar bagi kita. Roh tanah sangat khawatir. Zaman yang tak terlupakan memiliki 9 surga, langit putih, langit merah, langit jingga, langit kuning, langit hijau, langit biru, langit ungu, dan langit hitam. Cahaya matahari dari era yang tak terlupakan itu luar biasa, itu adalah cahaya kemuliaan dan dapat menembus 9 langit dan menyebarkan kehangatan dan keanggunannya kepada semua makhluk hidup. Saat ini, langit merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu tidak ada lagi, hanya langit putih dan langit hitam yang tersisa. Cahaya matahari tidak lagi mengandung kemuliaan era yang tak terlupakan, dan telah melemah hingga ekstrim, hanya mampu menembus langit putih. Gu Cahaya Ekstrim peringkat 5, sekali diaktifkan, dapat meledak dengan cahaya kemuliaan era yang tak terlupakan yang intens. Cahaya ini bahkan tidak memiliki sedikit pun kekuatan serangan, tetapi dapat melewati segalanya dan bersinar di setiap sudut dunia. Artinya, bahkan tanah yang diberkati ini tidak dapat memutus cahaya yang tak terlupakan. Fang Yuan mencibir, "Bagui, kau bisa merasa lega." Dia memperoleh Gu Cahaya Ekstrim dari merampok makam dan merupakan Gu yang belum sempurna. Dia hanya bisa menggunakannya 3 kali setiap bulan. Jika dia melewati batas ini, Gu itu akan hancur sendiri. Roh tanah itu menghela napas lega, "Baguslah. Akhir-akhir ini, aku semakin lemah. Pada saat-saat terakhir, kau harus mengandalkan dirimu sendiri." "Hehe, aku selalu suka mengandalkan diriku sendiri." Fang Yuan tertawa dan terus menyempurnakan Gu tanpa berkata apa-apa lagi. Tanggal 22 Oktober. Puff, sialan, gagal lagi. Fang Yuan memuntahkan seteguk besar darah, matanya menjadi hitam dan hampir kehilangan kesadarannya. Dia menggertakkan giginya dan memegang tanah, dia merasa dunia berputar, dia seperti melihat bintang-bintang dan ada suara dengungan terus-menerus di telinganya. Terutama, dadanya terasa sesak dan dia merasa ingin muntah. Setelah beberapa lama, perasaan mual ini sedikit mereda. Fang Yuan mengembuskan napas keruh dan perlahan duduk. Kegagalan dalam penyempurnaan Gu akan menyebabkan serangan balik. Aku telah gagal 3 kali dalam langkah ini, bukan karena keterampilanku buruk. Aku telah melakukannya dengan sempurna tetapi langkah ini tampaknya bergantung pada keberuntungan dan memiliki kemungkinan 1 dari 10 peluang keberhasilan. Tidak ada waktu. Fang Yuan tampak pucat. Dia menahan rasa sakit dari serangan balik dengan susah payah dan memulai upaya keempatnya. Pada saat ini, esensi abadi dalam kuali perunggu kurang dari 4 porsi. Tanggal 23 Oktober.
Fang Yuan menghentikan tindakannya dan menatap cacing Gu di tangannya dengan cahaya terang bersinar di matanya. Gu ini seperti kumbang dengan perut besar dan anggun, kepala dan ekor runcing. Ia tidak memiliki kaki atau antena. Bentuknya samar-samar, seperti ukiran samar pada tembikar kasar, tanpa vitalitas seperti batu abu-abu. Roh bumi itu gembira, anak muda, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Kau telah berhasil menyempurnakan Gu palsu ini, sekarang kau hanya perlu maju selangkah dan mengubah yang palsu menjadi nyata dan menyempurnakan Gu bukaan kedua yang sebenarnya. Benar sekali, hanya tinggal satu langkah lagi. Nada bicara Fang Yuan rumit, santai, namun berat. Menyempurnakan Gu bukaan kedua ini seperti mendaki gunung. Ada ribuan anak tangga dan siapa yang tahu berapa kali ia gagal, dan ia hampir tidak pernah beristirahat, tetapi akhirnya ia mencapai tahap ini. Upaya dan investasinya sebelumnya tidak sia-sia, sehingga ia merasa santai. Namun, langkah terakhir ini adalah momen yang paling penting, langkah perubahan kualitatif dan membutuhkan penggunaan Gu perjalanan ilahi Gu abadi. Meskipun Fang Yuan telah berhasil menyempurnakan Spring Autumn Cicada, ia tidak pernah menggunakan Gu abadi untuk menyempurnakan Gu abadi. Langkah terakhir ini adalah langkah yang tidak ia yakini, jadi suasana hatinya sedang berat. 300 tahun sebagai musim semi, 500 tahun sebagai musim gugur. Dengan kesempatan ilahi yang tak terbatas, berenang dan berkeliaran di alam liar, menambahkan jaga ketiga, dan jaga ketiga lagi, memperoleh 9. 9 sebagai ekstrim, penyempurnaan selesai. Langkah terakhir ini membutuhkan penggunaan Gu rentang hidup, Gu perjalanan ilahi dan juga 2 Gu jaga ketiga. Fang Yuan merenung. Dia memahami langkah-langkah sebelumnya dan bahkan dapat memodifikasinya. Tetapi untuk langkah ini, dia hanya sedikit memahami maksud sebenarnya. Roh tanah, perubahan apa yang telah terjadi di tanah yang diberkati? Fang Yuan tiba-tiba bertanya. 2 kelompok pasukan telah tiba dengan puluhan Master Gu peringkat 3, masing-masing dipimpin oleh Master Gu peringkat 4. Momentum mereka hebat. Roh daratan menunjukkan pemandangan itu kepada Fang Yuan. Jadi itu klan Ce dan klan Zuo, Tes, 2 pemimpin klan memimpin dan tampaknya sebagian besar tetua telah datang. Fang Yuan mengenali mereka dengan sekilas. Seluruh Gunung Sanca terletak di antara Gunung Lengchan klan Zuo dan Gunung Feilai klan Ce. Kedua klan ini terus berkembang dan dalam beberapa tahun terakhir, telah bersaing di garis depan Gunung Sanca dengan maksud untuk mendudukinya. Namun, kemunculan tiba-tiba warisan 3 raja benar-benar menghancurkan rencana kedua klan ini. Ada 100.000 gunung terkenal di seluruh perbatasan selatan bersama dengan gunung dan bukit tak bernama yang tak terhitung jumlahnya yang ditutupi oleh binatang buas dan ganas. Lingkungan mereka berbahaya dan sangat sulit dilewati. Pasukan lain hanya bisa mengirim elit mereka. Namun, kedua klan ini berada di dekat sana dan telah menahan diri pada awalnya, tetapi sekarang ketika mereka merasakan perubahan aneh dalam warisan tersebut, mereka akhirnya mengirimkan sebagian besar pasukan mereka. Bagi Fang Yuan, ini adalah berita buruk. Pada saat terakhir, semua orang pasti akan menyerang pusat tanah yang diberkati, aula utama ini. Pasukan klan Ce dan klan Zuo ini semuanya adalah musuh Fang Yuan. Selain mereka, ketika saatnya tiba, akan ada Li Xian, Hu Mei'er, Yi Huo, Kong Ritian, dan para ahli lainnya. Pada saat terakhir, aku harus berkonsentrasi penuh pada penyempurnaan Gu dan menyerahkan pertahanan kepada roh tanah, Bai Ningbing, dan Feng Tianyu. Namun, ini hanyalah bahaya eksternal. Pada langkah terakhir, aku perlu menggunakan 2 Gu penjaga ketiga berturut-turut, yang menyebabkan waktu mengalir 9 kali lebih cepat padaku. Ini adalah tonik yang hebat untuk Spring Autumn Cicada dan pada saat itu, tekanannya akan meningkat drastis dan membahayakan celahku. Ini adalah bahaya internal. Dengan bahaya internal dan eksternal, bahaya mengintai di mana-mana. Namun, saya hanya bisa menggertakkan gigi dan bertahan. Saya telah mencapai tahap ini, hanya tinggal 1 langkah lagi sebelum saya dapat melangkah ke puncak. Saya akan bertaruh untuk ini. Jika saya benar-benar berhasil, saya akan memiliki celah kedua dan saat saya berkultivasi ke peringkat 6 di masa mendatang, saya tidak akan tertinggal jauh di belakang Feng Jinhuang. Dalam rencana Fang Yuan setelah kelahiran kembali, Gunung Qingmao dan klan Sang hanyalah sebuah panggung sementara celah kedua Gu adalah batu loncatan. Namun, karena akumulasi kecil inilah ia dapat berlari lebih cepat. Selanjutnya, akan ada banyak kesempatan yang tidak akan dapat ia ikuti tanpa kultivasi dan kekuatan tertentu.
Semua makhluk hidup harus berjuang untuk bertahan hidup. Aku tidak bisa mengorbankan kesempatan ini dan harus memanfaatkan setiap detik dengan baik. Hanya dengan begitu aku tidak akan menyia-nyiakan pengetahuan masa depanku. Fang Yuan menghela napas panjang sebelum mulai beristirahat, bersiap untuk hari terakhir. Tanggal 24 Oktober. Fang Yuan terbangun dari tidur lelapnya dan perlahan membuka matanya. Sudah berhari-hari sejak terakhir kali aku tidur nyenyak, selanjutnya adalah pertempuran besar. Dia berdiri dan perlahan mondar-mandir di aula utama. Di bawah bimbingan roh tanah, sudah ada 2 orang berdiri di luar aula utama. Tuan, Feng Tianyu segera berlutut di depan Fang Yuan dan menawarkan seekor cacing gu. Gu ini tidak istimewa dalam penampilannya, tampak seperti batu kapur bundar. Itu tidak lain adalah gu 100 pertempuran yang tak terkalahkan. Bawahan mampu menyelesaikan misi, dan setelah melalui putaran ke-100 dan menerima warisan Raja Xin, aku mampu menghadapi orang-orang berbulu ini. Di sampingnya berdiri beberapa ratus pria berbulu, tubuh mereka dipenuhi rambut lebat dan berdiri di sana dengan tenang. Bagus, Fang Yuan mengangguk dan memuji dengan acuh tak acuh, dia tidak terkejut. Pria berbulu ini memiliki sifat bawaan untuk mengikuti orang-orang yang lebih baik dalam memurnikan gu daripada mereka. Tidak mengherankan bagi Feng Tianyu untuk menerobos penghalang ke-100 dan memiliki pengikut ini. Fang Yuan kemudian berjalan menuju Bai Ningbing. Bai Ningbing menatap aula utama perunggu yang besar, tatapannya berkedip dengan sedikit pemahaman, sepertinya ini adalah area pusat tanah yang diberkati. Mengatakan demikian, dia menatap Fang Yuan, sebaiknya kau ingat janjimu. Fang Yuan tersenyum, kau bisa tenang. Dia melihat ke belakang Bai Ningbing, melihat hampir 100.000 binatang anjing. Yang tampaknya tidak memiliki akhir, beberapa menempati suatu area, beberapa bersenang-senang satu sama lain dan beberapa berlarian, membuat keributan. Fang Yuan sedikit mengernyitkan alisnya, ini adalah kelemahan kemampuan memerintah Bai Ningbing. Jika itu Zhang Sansan, Wu Gui atau Wu Sentong, salah satu dari mereka dapat mengatur anjing-anjing ini dalam formasi yang rapat dan menyuruh mereka berdiri di sana tanpa bergerak, seperti pasukan. Namun, ini adalah sesuatu yang sepenuhnya di luar jangkauan Bai Ningbing, dia belum pernah menerima pelatihan jalur perbudakan sebelumnya, dan sudah tidak mudah baginya untuk dapat mencapai tahap ini. Faktanya, Bai Ningbing merasa pusing sekarang, setiap gerakannya sedikit melambat dan jiwanya terasa berat, dia merasa tubuhnya seperti boneka. Mengendalikan begitu banyak binatang anjing sekaligus benar-benar menuntut banyak darinya. Dengarkan rencanaku sekarang, buatlah formasi bertahan. Tidak peduli bagaimana musuh memprovokasimu, jangan mengambil inisiatif untuk menyerang. Ingatlah itu dengan cara apapun, ingatlah. Fang Yuan memperingatkan, baiklah, karena ini adalah rencanamu, berhasil atau gagal tidak ada hubungannya denganku. Bai Ningbing menjawab dengan dingin. Hehe, tidak peduli berhasil atau gagal, aku akan memberimu yang gu. Fang Yuan meyakinkan sambil tersenyum. Lebih baik kau lakukan apa yang kau katakan. Dua pilar cahaya telah menghilang, ini berarti warisan Raja Xin dan Raja Kuan telah diambil. Pagi-pagi sekali, di puncak Gunung Sanca, terjadi keributan di antara para Master Gu. Pembukaan warisan kali ini sangat aneh, warisan itu terus berlanjut hingga hari ini, menyebabkan tanah yang diberkati itu memburuk dengan sangat cepat. Seseorang ragu, namun dibandingkan dengan ini, lebih banyak orang yang memperhatikan warisan itu. Siapa 2 orang beruntung yang mewarisi warisan itu? Menurutku warisan Raja Xin seharusnya diwarisi oleh Tuan Tai Mubai. Dia belum keluar sejak dia masuk. Warisan Raja Kuan mungkin diwariskan kepada Wu Gui. Tidak, seharusnya itu adalah penguasa klan kita, Wu Sentong. Menurutku, penguasa perbudakan jalur iblis kita, Zhang Sansan, juga memiliki peluang untuk menang. Kerumunan itu berdebat sejenak sebelum akhirnya seseorang menyadari sesuatu yang aneh. Aneh, tidak satu pun dari beberapa Master Gu peringkat 5 yang memasuki warisan itu keluar. Apa yang terjadi? Warisan Raja Xin dan Raja Kuan diwariskan, tetapi mengapa yang lainnya tidak keluar? Mereka ditahan di tanah yang diberkati. Tanah yang diberkati ini sudah mendekati kepunahannya, tidak lama lagi jalan itu akan terbuka lebar dan membiarkan kita semua masuk dan keluar sesuka hati. Sebuah suara bergema menyebar, Tuan Xiaomang. Seketika, Master Gu jalur lurus mengenali identitas pembicara. Xiaomang ini belum memasuki warisan setelah dia tiba di Gunung Sanca,
apa yang sebenarnya dia rencanakan. Master Gu Iblis merasa khawatir dalam hati, kedatangan Xiao Mang telah memadamkan api mereka. Xiao Mang tersenyum bangga setelah berhasil menarik perhatian semua orang, sekarang aku akan menggunakan Gu Cahaya Ekstrim untuk membuka jalan bagi kita. Setelah selesai berbicara, dia membuka matanya lebar-lebar dan dengan marah mengaktifkan esensi purbanya sambil mengangkat tinjunya tinggi-tinggi. Gu Cahaya Ekstrim, Gu Kehendak Surga, Gu Tinju Kosong, Jurus Pembunuh, Tinju Cahaya Abadi. 3 Gu diaktifkan sekaligus, menyebabkan seluruh langit meredup. Semua orang melihat dengan kaget saat sinar cahaya terbentuk menjadi kepalan tangan raksasa seukuran gunung, muncul tiba-tiba dan menghilang dengan tiba-tiba, menyerang di suatu tempat yang tidak diketahui. Gu Cahaya Ekstrim mungkin tidak memiliki kekuatan menyerang, tetapi ketika dikombinasikan dengan 2 Gu lainnya, ia dapat membentuk serangan yang sangat kuat. Bam! Sebuah membran tak berbentuk tertembus, tanah yang diberkati berguncang dan sebuah lubang besar terbentuk menjadi lorong yang terhubung ke dunia luar bab 390, Mo Wu Tian. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Di puncak Gunung Sanca, hanya tersisa satu pilar cahaya. Namun, dataran abu-abu muncul di hadapan semua orang seperti bayangan berkabut. Kelihatannya dipisahkan oleh tabir, memancarkan suasana seperti mimpi. Bagaimana mungkin dataran muncul di puncak gunung? Ini disebabkan oleh Xiao Mang, ia menembus tanah yang diberkati dan menciptakan celah. Untuk sesaat, semua orang terdiam, sebagian linglung, sebagian terkejut, dan sebagian saling memandang, tidak ada yang bergerak. Xiao Mang mendengus dalam hati sebelum memberi isyarat dengan matanya ke suatu tempat di antara kerumunan. Seorang Master Gu segera berlari keluar dari kerumunan, kekuatan Tuan Xiao Mang tak tertandingi, bahkan menembus tanah yang diberkati dengan paksa. Dengan begitu, kita tidak lagi dibatasi oleh batasan warisan 3 raja dan kita semua bisa masuk. Setelah ia selesai meneriakkan ini, ia berjalan keluar dari kerumunan dan dengan beberapa lompatan, memasuki lubang di dalam tanah yang diberkati. Ia kemudian mengaktifkan cacing Gu-nya di hadapan semua orang. 1, 2, dan 3, tekanan kekuatan surgawi di sekitar lubang telah melemah, memungkinkannya untuk mengaktifkan 3 cacing Gu. Adegan ini segera membuat kerumunan menjadi gelisah, banyak orang tampaknya terkejut dan terbangun serta napas mereka menjadi kasar. Mampu menggunakan Gu berarti mereka memiliki kemampuan untuk membela diri. Artinya, risiko di tanah yang diberkati sangat berkurang. Namun, pertunjukan itu masih belum berakhir, Master Gu ini tiba-tiba berlari kembali dan dengan beberapa lompatan, keluar dari tanah yang diberkati dan kembali ke Gunung Sanca. Hahaha, dia tertawa keras dan menangkupkan tinjunya ke Xiao Mang, terima kasih Tuan atas kebaikanmu. Xiao Mang terkekeh, tidak perlu terima kasih, tidak perlu. Aku hanya merasa bahwa setiap orang harus memiliki hak untuk bersaing memperebutkan harta surga dan bumi. Terlalu banyak jika hanya sedikit orang yang memonopolinya. Namun, seberapa banyak yang dapat kalian rebut harus bergantung pada diri kalian sendiri. Kami sangat berterima kasih kepada Tuan Xiao Mang. Tuan Xiao Mang adalah orang yang hebat, dan kakak laki-lakinya adalah pahlawan Xiao San. Benar, mereka adalah sepasang saudara naga dan harimau. Melihat semua Master Gu peringkat 5 yang hebat di Gunung Sanca, hanya Tuan Xiao Mang yang peduli dengan kami yang karakternya lemah, dia adalah panutan jalan yang benar, dia sangat baik. Sorak-sorai dan sanjungan semua orang memasuki telinga Xiao Mang seperti air pasang. Kerumunan orang menyerbu ke tanah yang diberkati. Sekelompok idiot, Xiao Mang berseri-seri dengan senyum hangat dan lembut, tetapi dalam hati dia mengejek dengan jijik. Aku datang sangat terlambat dibandingkan dengan Tai Mu Bai, Wu Gui dan yang lainnya. Warisan Raja Kuan dan Raja Xin telah diambil, sekarang hanya Raja Bao yang tersisa. Sialan mereka, aku sudah memohon kepada ayah dan para tetua, tetapi mereka hanya peduli dengan penyakit Xiao San. Akan lebih baik jika dia mati, baru aku akan menjadi pemimpin klan muda. Hanya setelah membujuk dan mengganggu aku diizinkan datang ke Gunung Sanca, tetapi sudah terlambat. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan orang-orang yang datang sebelum aku? Hanya dengan membuat lubang di tanah yang diberkati, dan menyebabkan kekacauan aku bisa mendapatkan manfaat dari dalam. Adapun tanah yang diberkati ini, semakin banyak orang yang masuk, semakin banyak beban yang harus ditanggungnya. Hehehe. Kekuatan surgawi akan semakin lemah. Jadi bagaimana jika kalian mendapatkan warisan?
Aku dapat sepenuhnya menggunakan cacing gu milikku untuk merebutnya. Warisan Raja Bao, Raja Kuan dan Raja Qin, semuanya milikku. Jika aku tidak dapat memperolehnya, maka kalian juga dapat berhenti memikirkannya. Baiklah, kurang lebih seperti ini. Fang Yuan mengangguk puas sambil melihat sekelilingnya. Aula utama perunggu ini terletak di atas bukit. Bukit itu tidak curam dan agak landai di sekitarnya. Medan seperti itu tidak mudah dipertahankan, tetapi jumlah binatang buas anjing sedikit mengimbanginya. Selama lebih dari 2 jam, Fang Yuan telah mengatur formasi untuk Bai Ningbing dan menjelaskan kepadanya cara menghadapi situasi apapun yang mungkin terjadi. Boom! Tepat pada saat ini, seluruh dunia berguncang dan beberapa debu jatuh dari langit-langit aula perunggu. Tidak bagus, Xiao Mang menggunakan gu cahaya ekstrim untuk menembus tanah yang diberkati dan membentuk lorong. Sejumlah besar Master Gu menyerbu masuk, membunuh dan bersaing, seluruh situasi telah benar-benar jatuh ke dalam kekacauan. Suara roh tanah bergema, Fang Yuan terkekeh tanpa panik. Dalam ingatan kehidupan sebelumnya, itu sama saja. Kedatangan Xiao Mang menandakan perkembangan adegan ini. Kekacauan itu bagus, Xiao Mang ingin mengambil untung dari kekacauan ini sementara aku membutuhkan situasi kacau ini untuk membantuku mengulur waktu. Mata gelap Fang Yuan berkilat dengan cahaya yang menakutkan. Seorang Gu Master peringkat 5 benar-benar berbaur di antara kerumunan ini, pemuda ini benar-benar hebat karena mampu menipu indraku, aku hanya menemukan sesuatu yang salah saat dia bergerak. Roh tanah itu tiba-tiba berkata. Fang Yuan mengerutkan alisnya, perkembangan ini di luar dugaannya, siapa itu? Gambar di depannya berhenti dan menunjukkan seorang pemuda dengan rambut hitam panjang yang mencapai pinggangnya. Dia memiliki sepasang mata ungu tua dan dalam dengan alis tebal yang ujungnya terangkat, membuatnya tampak gila seperti api yang menyala-nyala. Dia memancarkan aura iblis yang mengagumkan, mengabaikan dunia, aura tirani yang tak terkendali yang tampaknya ingin menghancurkan dunia seperti turunnya seekor naga jahat. Mo Wutian, tatapan Fang Yuan terkonsentrasi dan mengenali pria itu. Orang ini adalah seorang jenius dari jalur iblis yang telah mewarisi warisan kuno dan merupakan seorang master Gu jalur jiwa. Baik itu reputasinya atau kekuatannya, Fang Yuan bukanlah tandingannya. Dalam ingatannya, dalam pertempuran di Gunung Yitian, Mo Wutian telah memenggal beberapa master Gu jalur lurus peringkat 5, reputasinya menakutkan dan api iblisnya membumbung tinggi ke langit. Pada akhirnya, ketika jalur iblis benar-benar dikalahkan, Mo Wutian menerobos pengepungan dan menyerbu keluar tanpa seorang pun yang dapat menghalanginya. Dalam kehidupanku sebelumnya, Mo Wutian tidak datang ke Gunung Sanca. Tampaknya pengaruh kelahiran kembaliku telah memengaruhi orang dengan kekuatan seperti itu. Tepat saat Fang Yuan merenungkan, di dalam gambar, Mo Wutian tampaknya telah menyadari sedang diawasi, dia sedikit berbalik dan tiba-tiba melihat ke arah Fang Yuan. Jadi ke arah sini. Dia bergumam dengan suara lembut dan sudut bibirnya membentuk senyum sinis. Ini buruk, dia sepertinya merasakan kita dan menyerbu ke sini. Roh daratan segera memberi peringatan. Mata Fang Yuan menyipit, Mo Wutian sebenarnya menargetkannya dengan permusuhan yang intens. Apa niatnya, dan apa yang dia temukan? Kekacauan hanya akan berlangsung selama beberapa waktu dan ketika Tai Mu Bai dan yang lainnya tidak muncul, itu akan mulai menciptakan keraguan. Kita tidak punya banyak waktu, kita harus segera memulai penyempurnaan Gu. Roh, daratan, angkat kabut. Feng Tianyu, ikuti aku ke aula utama dan bantu aku dalam penyempurnaan Gu. Mereka terdesak waktu, Fang Yuan meneriakkan perintahnya dan membawa Feng Tianyu ke aula perunggu. Adapun orang-orang berbulu yang mengikuti Feng Tianyu, mereka ditinggalkan di luar untuk mengepung dan melindungi aula utama, membentuk garis pertahanan terakhir. Melihat sosok Fang Yuan dan Feng Tianyu yang pergi, mata Bai Ningbing bersinar dengan cahaya dingin. Kabut mulai naik dan menyebar, menutupi aula utama dengan cepat sebelum menutupi semua binatang anjing di bukit. Aula perunggu itu luas dan megah, dindingnya menggemakan kembali langkah kaki Fang Yuan dan Feng Tianyu, membuat keheningan dan kekosongan tempat ini semakin mencolok. Saat ini, ubin perunggu di aula utama sudah menjadi pemandangan kekosongan, sebagian besar bahan dan cacing bu sudah dikonsumsi dalam pemurnian Gu dengan hanya beberapa patung relief yang tersisa sekarang. Fang Yuan berjalan ke kuali perunggu bersama Feng Tianyu dan duduk bersila. Ini adalah langkah terakhir, momen krusial yang sesungguhnya. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya sebening air.
Namun, napas Feng Tianyu kasar, menunjukkan kegembiraannya. Bagi seorang Master Gu jalur penyempurnaan, memurnikan Gu abadi adalah sesuatu yang paling mereka nantikan sepanjang hidup mereka. Mari kita mulai. Fang Yuan mengeluarkan Gu bukaan kedua palsu dan langsung melemparkannya ke dalam kuali perunggu. Kuali perunggu terbakar tanpa api, lapisan tipis esensi abadi di dasarnya mulai berkurang dengan cepat dan terbakar. Itu terbakar dan terbentuk menjadi asap biru yang dengan anggun naik dan menutupi Gu bukaan kedua palsu. Gu palsu melayang di atas kuali perunggu dan berubah menjadi cahaya kuning yang menyilaukan oleh asap biru ini. Fang Yuan dan Feng Tianyu memusatkan semua perhatian mereka untuk memadukan asap biru dan cahaya kuning. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, asap biru berubah menjadi butiran rumput yang melayang di udara dan mulai tumbuh. Cahaya kuning berubah menjadi bunga yang berkibar dan jatuh ke rumput. Sudah waktunya, Fang Yuan mengeluarkan belati dan memotong arterinya, mengeluarkan darah esensinya sendiri. Langkah ini sangat penting, hanya dengan langkah ini, Gu bukaan kedua yang dimurnikan bisa menjadi milik Fang Yuan. Kalau tidak, itu akan menjadi benda tanpa pemilik yang akan terbang begitu dimurnikan. Sejumlah besar darah esensi meresap menjadi asap. Asap biru dan cahaya kuning segera mengeluarkan suara mendesis dan berubah menjadi awan merah seperti gelombang lautan darah. Darah melonjak dan berubah menjadi bola yang melayang di udara tanpa menyebar. Awan itu terus berevolusi, lautan darah berangsur-angsur tenang dan membentuk ladang. Hamparan besar padi merah yang berwarna merah seperti darah tumbuh dari ladang. Fang Yuan menghembuskan napas udara keruh saat ini dan segera menggunakan Gu untuk menyembuhkan lukanya. Meski begitu, dia telah kehilangan banyak darah dan wajahnya menjadi pucat. Rumput liar tumbuh liar, kidarah seperti laut. 300 tahun seperti musim semi, 500 tahun seperti musim gugur. Dengan kesempatan ilahi yang tak terbatas, berenang dan berkeliaran di alam liar, menambahkan jaga ketiga, dan jaga ketiga lagi, memperoleh 9. 9 sebagai ekstrim, penyempurnaan selesai. Dia sudah tahu resepnya luar dalam, tetapi masih mengingatnya sekali lagi sekarang. 300 tahun seperti musim semi, 500 tahun seperti musim gugur, selanjutnya, Gu rentang hidup. Bagui, teriak Fang Yuan, roh tanah sudah bersiaga dan segera mengeluarkan 2 Gu rentang hidup atas panggilan Fang Yuan. Gu rentang hidup ini satu besar dan satu kecil seperti ginseng atau akar pohon dan memberikan rasa sentuhan. Kasar, yang kecil adalah Gu dengan rentang hidup 300 tahun, seperti ular biru yang telah membentuk lingkaran, dapat meningkatkan rentang hidup seorang Master Gu hingga 300 tahun tanpa efek samping. Yang besar seperti naga muda yang ingin terbang ke langit, dengan cakarnya, dapat meningkatkan rentang hidup hingga 500 tahun dan juga tanpa efek samping. Nilai dari kedua Gu ini terbukti dengan sendirinya. Mata Feng Tianyu berseri-seri dengan cahaya dan seluruh tubuhnya bergetar saat melihat kedua Gu ini. Fang Yuan pertama-tama melemparkan Gu rentang hidup 300 tahun ke dalam awan. Awan itu menelan Gu rentang hidup dan segera mulai mengamuk seperti air mendidih. Saat ini, awan itu tampaknya telah menjadi ular panjang bersisik biru yang berusaha lepas dari kendali Fang Yuan. Fang Yuan tidak siap dan hampir kehilangan pegangannya pada ular biru ini. Ketika dia berhasil bereaksi, sebagian besar bagian dari ular biru itu telah terlepas dan hanya ekornya yang tersisa di tangannya. Fang Yuan menggertakkan giginya dengan erat dan membuka matanya lebar-lebar, semuanya merah. Dia mencurahkan seluruh perhatian dan kekuatannya untuk memegang awan itu erat-erat dan tidak membiarkannya lepas. Begitu awan itu lepas, semua usahanya sebelumnya akan berubah menjadi ilusi.